Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dan hari ini kita akan membahas modul tentang commercial loan prospecting atau dengan kata lain, bagaimana strategi bagi seorang marketing officer dalam mengembangkan bisnis lendingnya, portfolio lendingnya. Ini merupakan bagian daripada series marketing dan soft skill yang ada pada modul-modul kita. Adapun objektif daripada modul ini terutama untuk supaya seorang marketing officer, dalam hal ini lending officer, menguasai strategi dalam mengembangkan volume bisnis daripada bank. Baik melalui yang pertama, existing nasabah lending atau kreditur yang ada. Yang kedua, melalui existing nasabah tetapi bukan nasabah lending, terutama nasabah funding atau yang menggunakan servis bank kita. Dan yang ketiga, menggali nasabah baru. Objektif yang berikutnya adalah untuk seorang marketing officer atau account officer mengerti dan melihat tanda-tanda kapan seorang nasabah membutuhkan tambahan pembiayaan. Kemudian juga Anda harus bisa membaca buying signal daripada nasabah. Adakah keinginan dia untuk datang atau untuk menjadi nasabah kita? Dan bagaimana cara Anda mengatasi seandainya datang ke nasabah, terutama nasabah baru, kemudian nasabah tersebut kurang tertarik atau bahkan menolak Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Mari kita masuk ke bagian-bagiannya. Kita tahu bahwa setiap tahun, tentunya dijabarkan setiap bulan, kita mempunyai target bisnis portfolio yang harus kita capai. Dari survei saya ke beberapa bank, saya mendapatkan statistik kurang lebih seperti ini. Yang pertama, 50% daripada target yang diberikan kepada Anda setiap tahun sebetulnya bisa Anda gali dari nasabah debitur, nasabah kredit yang ada. Kemudian kurang lebih 20% daripada prospek atau portfolio baru tadi berasal dari referensi nasabah debitur, nasabah kredit kita. Tentunya dia mempunyai supplier dan buyer, dengan kata lain rekanan bisnis. Dekati suppliernya, kita dekati buyernya, kita dekati. 20% lagi dari existing nasabah yang ada di dalam bank kita, tetapi bukan nasabah lending, bukan debitur. Misalnya nasabah funding atau nasabah yang menggunakan servis jasa bank kita. Dan hanya, saya ulangin, dan hanya 10%, 1 dari 10 dari pertumbuhan portfolio Anda betul-betul datang dari nasabah baru yang tidak Anda kenal sama sekali. Ingat, kita mencari partner. Dalam hal ini, kita harus bangun hubungan dengan calon nasabah, dan alangkah lebih mudahnya apabila kita bisa menggunakan nasabah-nasabah yang ada dalam mengembangkan bisnis kita. Mari kita lihat hitung-hitungannya di sini, kurang lebihnya. Tadi saya katakan 50% pertumbuhan portfolio Anda berasal dari existing nasabah kredit Anda. Saya ambil contoh di sini, angka yang saya ambil dari bank yang kurang lebih kelas menengah, di mana seorang AO SMI-nya, AO retailnya, mengelola portfolio, dan rata-rata portfolio yang saya lihat di situ, seorang account officer, seorang credit marketing officer akan mengelola portfolio nasabah sejumlah 50 sampai 60 nasabah. Dan pada bank ini saya perhatikan kredit yang mereka targetkan mulai dari sekitar 1 miliar, ada 500 juta, nggak banyak, 1 miliar sampai 5 miliar sampai 10 miliar per nasabah. Katakanlah rata-rata per nasabah plafonnya 3 miliar. Account yang dipegang sekitar 50 kali 60. Kalau kita kali 3 miliar, artinya portfolio kredit yang dikelola oleh account officer tersebut
kurang lebih antara 150 sampai 180 miliar. Outstanding loan umumnya 60-70%. Kalau kita kalikan rata-rata outstanding katakanlah 65%, kali rata-rata portfolio mungkin sekitar 160-170 miliar, maka outstanding loan yang dikelola oleh AO tersebut kurang lebih 100 miliar. Nah, target yang saya perhatikan untuk bank-bank kelas menengah ini untuk AO SMI-nya, retailnya, bukan komersial, itu adalah kurang lebih per tahun 30 miliar. Atau dengan kata lain, per bulannya 2,5 miliar. Nah, mari kita lihat. Saudara, jadi step yang harus kita lakukan pertama adalah mengumpulkan data-data informasi tentang prospek. Dari mana saja data-data ini akan kita dapatkan? Pertama, saya katakan tadi dari existing debitur. Jadi pengembangan portfolio dari debitur yang sudah ada. Yang kedua, dari existing nasabah non-debitur. Misalnya nasabah funding, atau dari list nasabah-nasabah yang mempunyai tabungan, deposito, giro, dan nasabah yang menggunakan jasa servis bank kita. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan prospek dari mantan debitur atau mantan nasabah kita yang sudah hijrah ke bank lain. Dan yang terakhir, pertama kita katakan pengembangan bisnis kita dari existing debitur yang sudah ada, yang sudah menjadi nasabah kita. Kebutuhannya bisa macam-macam, baik untuk ekspansi bisnisnya, baik mengadakan renovasi, perbaikan-perbaikan, bahkan permajaan-permajaan daripada fixed asset atau aset-aset yang lain. Nah, apa indikatornya kita lihat di sini? Apa signal-signal, tanda-tanda dari sumber-sumber atau dari prospek-prospek tersebut? Pertama yang harus kita perhatikan, apakah penggunaan fasilitas kreditnya cenderung full plafon, cenderung optimal. Kata optimal bukan berarti selalu 100%, di mana biasanya statistik rata-rata penggunaan plafon nasabah di Indonesia akan berada di sekitar angka 60-70% outstanding dibandingkan dengan plafonnya. Nah, apabila nasabah ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, 2 bulan, 3 bulan, Anda melihat pemakaiannya sudah mencapai angka 80-90%, kadang-kadang 100, 90, kadang-kadang 100. Artinya, dia sudah mulai mentok. Dia sudah mulai memberikan indikasi dia butuh tambahan di situ. Jadi Anda harus memonitor penggunaan fasilitas kreditnya dari waktu ke waktu. Itulah fungsi daripada account management. Yang kedua, mutasi debit dan mutasi kreditnya. Dengan kata lain, aktivitas rekening korannya mulai meningkat dibandingin dengan periode-periode sebelumnya. Baik frekuensi harian, baik berapa kali dalam sebulan, ada kegiatan yang cukup menyolok. Itu memberikan indikasi bisnisnya mulai lebih aktif dari sebelumnya. Yang ketiga, adanya permohonan. Di sebagian bank bahkan memberikan yang istilahnya overdraft atau cross clearing. Intinya di sini adalah adanya indikasi nasabah tersebut membutuhkan likuiditas yang cepat. Dan bahkan dalam hari-hari terakhir sering menelpon menanyakan RTGS-nya, pembayaran sudah masuk dan dia membutuhkan dana secepatnya. Ini indikasi kebutuhan dana. Yang keempat, apakah ada perubahan sistem pembelian barang ke supplier? Misalnya, berikut ini adalah contoh daripada format daftar prospek yang seharusnya dipunyai oleh semua bank dan semua cabang. Anda lihat pada tabel ini, nama prospek, sumber referensi, bidang usaha,
prospek kita atau target kita, alamatnya, nomor telepon, kontaknya, fasilitas banknya jika ada. Bank mana, kurang lebih jumlahnya berapa, jika Anda bisa mendapatkan informasi ini. Rencana Anda, action plan Anda, apa yang akan Anda lakukan terhadap prospek ini. Tanggal berapa, kapan Anda akan melakukannya, dan keterangan-keterangan lain yang perlu Anda cantumkan di sini. Formatnya bebas, terserah bank masing-masing. Tetapi yang penting saya tekankan di sini. Yang pertama, daftar prospek tadi yang sudah Anda buat itu harus diupdate dari waktu ke waktu dan dibahas, disupervisi oleh manajer atau supervisor dari marketing tadi. Biasanya diupdate secara mingguan. Bahkan lebih ekstrim, untuk consumer lending, mereka mengupdate-nya secara harian. Yang kedua, sebagai account officer, Anda harus membuat skala prioritas dari prospek tadi sesuai dengan potensi kemungkinan orang tersebut menjadi nasabah kita. Intinya, skala prioritas kita pertimbangkan berdasarkan pertama, apa kemungkinan dia menjadi nasabah kita. Kalau kita katakan angka 1 sampai 10, 10 paling mungkin, 1 tidak mungkin, kira-kira kemungkinan dia menjadi nasabah kita. Apakah berada di angka 7, 8, 9, 10? Yang kedua,